Bab 128 menyerah, sudah terlambat. Bala bantuan level keluarga Wijaya telah tiba. Ketika melihat adegan ini, pasukan Rain menjadi bingung. Karena mereka tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dengan lebar. Dengan pengetahuan mereka, mereka sama sekali tidak mengerti arti dari kedua huruf itu. Mereka bahkan tidak tahu betapa mengerikannya status kedua huruf itu di negara Wadia. Pada saat ini, hampir 300 orang berjalan kemari dengan serempak. Orang-orang itu berekspresi datar dan tidak mengatakan apa-apa. Sikap mereka membuat orang lain merasa sangat terkejut. Sementara pada saat ini, seorang pemuda masih memegang pipa baja dan terus memukul pengawal berpakaian hitam di atas tanah. Pengawal berpakaian hitam itu sudah sekarat, tetapi dia masih terus mengayunkan pipa bajanya. Pemuda itu mengutuk sambil memukul. "Sialan, bukankah kamu sangat sombong barusan? Teruslah menyombongkan diri. Berhenti! Kamu hanya punya satu kesempatan!" teriak seorang pria parubaya dengan suara yang dalam. Pemuda itu berbalik lalu mencibir. "Minggir, apakah kamu berani menyentuhku?" Pikirannya sama dengan Rain. Dia berpikir bahwa selama Angel ada di tangan mereka, mereka bisa mempermainkan Valentino dan yang lainnya sesuka hati. Pria parubaya itu langsung melambaikan tangannya tanpa banyak bicara. Krak! Krak! Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa banyak bicara, 100 pria berpakaian hitam langsung mengambil 3 langkah ke depan, kemudian mengeluarkan senapan mesin ringan mini hitam dari pinggang masing-masing. 100 pria berpakaian hitam itu semuanya memegang senapan mesin di tangan masing-masing, lalu mengisinya dengan peluru. Apa maksudnya itu? Saat ini, mata Rain membelalak. Senapan panas. Senapan mesin ringan mini. Gila. Jika senapan itu ditembakkan, bukankah akan terjadi kematian massal? Dan pemuda itu langsung melepaskan pipa baja di tangannya dengan ketakutan. Aku menyerah, kata pemuda itu sambil mengangkat tangannya dengan hati-hati. Sudah terlambat, jawab pria parubaya itu dengan ringan, kemudian melambaikan tangannya. Tak. Ratusan senapan mesin ringan mini ditembakkan secara serempak. Api kuning keluar dari ujung pistol masing-masing. Terdengarlah suara yang memekakan telinga. Ratusan pria berpakaian hitam itu bergerak dengan sangat mantap. 100 senapan mesin itu semuanya ditembakkan ke arah pemuda tadi. Dalam sekejap mata, tubuh pemuda itu langsung ditembak menjadi saringan. Dia terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Tuan Muda Valentino, saya Haris Wijaya. Maaf kami telah datang terlambat, mohon Tuan Muda Valentino menghukum kami. Setelah membunuh pemuda itu, pria parubaya itu berlutut dengan satu lutut, lalu berkata dengan hormat kepada Valentino dari kejauhan. Bangunlah, kata Valentino sambil melambaikan tangannya dengan ringan. Semua orang sangat terkejut, kecuali Valentino dan Rizky. Orang-orang itu ternyata benar-benar bala bantuan Valentino. Tidak hanya itu, mereka juga begitu menghormati Valentino. Itu sungguh keterlaluan. Rain juga memiliki pengawal di rumahnya sendiri, tetapi tidak peduli seberapa hormat pengawal itu padanya, mereka juga tidak akan berlutut seperti itu padanya, bukan? Pada saat yang sama, Rain dan Kak Eri sedang memikirkan apa identitas Valentino yang sebenarnya. Terutama Kak Eri, dia sudah menduga bahwa identitas Valentino tidak sederhana setelah melihat penampilan pasukan Rizky. Namun, dia tidak menyangka akan setidak sederhana itu. Semakin memikirkannya, Kak Eri menjadi semakin takut. Dia segera menundukkan kepalanya lalu membungkuk, hendak diam-diam menyelinap pergi. Sementara para anak buahnya, bagaimana mungkin nyawa mereka lebih penting daripada nyawanya sendiri? Berhenti! Harris mengerutkan alisnya, lalu langsung menembak Eri dengan senapan mesin di tangannya. Dor! Peluru-peluru itu mengenai tanah di bawah kaki Kak Eri dan memercikkan debu. Kak Eri terkejut hingga wajahnya menjadi pucat, kemudian segera berdiri diam di tempat. Aku tidak bergerak, kata Kak Eri dengan gemetar. Tangannya juga terangkat tinggi untuk membuat gerakan menyerah. Tanpa izin Tuan Muda Valentino, tidak ada yang boleh pergi dari sini, kata Harris dengan suara yang tegas. Padahal itu hanya kalimat yang sederhana, tetapi saat ini malah tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan Rain juga tidak tahu bagaimana melawannya. Sekarang nyawa semua orang di sini ada di tangan Valentino. Orang-orang lainnya segera memapah pasukan Rizky dan membantu mereka untuk berdiri di samping tanpa mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, semua pengawal berpakaian hitam dikawal ke satu sisi, hanya menyisakan pasukan Kak Eri di depan sana. Orang-orang yang sangat arogan sebelumnya, kini telah menjadi ikan di talenan yang sedang menunggu untuk disembelih. Para pemuda berdiri di sana dengan gemetar karena ketakutan. Bahkan ada juga beberapa orang yang tidak bisa menahan diri dan langsung buang air kecil di celana. Karena bagaimanapun juga, sekarang ada 100 senapan mesin yang menargetkan mereka. Siapa yang bisa tetap tenang dan tidak panik di situasi seperti ini? Tuan Muda Valentino, apa yang harus kita lakukan? Harris menoleh kepada Valentino, lalu menanyakan pendapat Valentino dengan hormat. Valentino melirik Angel terlebih dahulu, lalu berbalik untuk melihat Rizky dan yang lainnya. Orang-orang yang datang bersamanya semuanya terluka parah. Wajah Rizky berlumuran darah. Pakaiannya compang-camping, ada juga luka yang panjang dari dahi hingga ke sudut matanya. Orang-orang lainnya juga terluka, mereka berlumuran darah dengan pakaian compang-camping. Bahkan ada beberapa orang yang telah koma dan belum diketahui keselamatannya. Bunuh!
Dengan kebencian yang tak terbatas di dalam hati, Valentino tiba-tiba meneriakkan satu kata. Pada saat ini, Valentino seperti seorang kaisar yang memegang kekuasaan atas nyawa orang-orang. Dia memiliki kekuasaan untuk membunuh siapapun. Semua orang bergidik ketika mendengar perintahnya. Baik. Tanpa ragu-ragu, Harris segera berbalik sambil berkata kepada 100 pria berpakaian hitam lainnya. Isi seluruh peluru. Target kita adalah orang-orang dalam jarak 10 meter di depan. Semuanya menembak secara serempak, bunuh mereka semua. Jangan berhenti sebelum pelurunya habis. Baik. Semua orang menjawab serempak setelah mendengar perintah Harris. Krak, krak, krak. Setelah itu, terdengar suara pelatuk senapan dipindahkan dan peluru dimuatkan. Di telinga rombongan Kak Ari, suara itu seperti suara dari dewa kematian. Rombongan Kak Ari menjadi panik dalam sekejap, mereka semua melihat ke sisi ini dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Jika itu digantikan dengan orang lain, mereka mungkin tidak akan begitu takut. Karena bagaimanapun juga, tidak akan ada yang berani sembarangan membunuh orang di masyarakat hukum sekarang. Namun, di hadapan pasukan Harris, Kak Ari benar-benar tidak berani tidak mempercayainya. Pemuda yang menjadi contoh sebelumnya juga tidak percaya bahwa Harris berani membunuhnya. Tetapi sekarang semua orang terkejut melihat nasibnya. Setelah melihat jasad pemuda itu, semua orang tidak mungkin tidak merasa takut. Valentino, bukan, Kak Valentino. Tuan Valentino, tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami akan pergi dari sini sekarang juga. Kami akan pergi sekarang juga. Kami tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Tuan Valentino, tolong ampuni kami, tolong ampuni kami. Begitu banyak orang berlutut di tanah sambil terus memohon kepada Valentino. Kini mereka semua menangis dengan sangat sedih. Terlihat sangat kasihan. Namun, orang yang malang pasti mempunyai kesalahan mereka sendiri. Ketika mereka memukul rombongan Rizky barusan, mereka sama sekali tidak berbelas kasihan. Apa yang kalian takutkan? Sekarang angel ada di tanganku. Mereka tidak akan berani menyentuh kalian. Valentino, kalau kamu berani menyentuh mereka, aku akan membunuh Angel. Ryan akhirnya tersadar kembali dari keterkejutannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Angel masih ada di tangannya sekarang. Apakah Valentino benar-benar berani membunuh dirinya? Bab 129 Rain, kamu pasti akan mati hari ini. Rain, sudah kukatakan, kamu pasti akan mati hari ini. Kalau kamu melepaskan Angel sekarang, aku masih bisa membiarkan jasadmu utuh. Kata Valentino sambil memandang Rain dengan dingin. Brengsek, beraninya kamu menyentuhku. Ayo, tembak aku. Ayo. Rain berteriak dengan ekspresi jijik sambil mengangkat Angel dan bersembunyi di belakang Angel. Dengan begitu, siapa yang berani menembaknya? Jika mereka menembaknya, Angel akan menjadi orang pertama yang tertembak. Melihat Valentino berhenti bicara, Rain tertawa keras lagi. Tidak peduli betapa menakutkannya latar belakangmu dan betapa mengerikannya senapan mesinmu. Memangnya kenapa? Aku memiliki Angel di tanganku. Dia adalah sandera bagiku untuk menghindari kematian. Kak Eri, ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Cepat tangkap Valentino agar kita semua bisa selamat. Rain berbalik untuk menoleh kepada Kak Eri, lalu berteriak dengan keras. Kak Eri tampak kesulitan dan ragu. Apa yang harus dia lakukan? Kalau kamu mendengarkan dia, maka kamu sama saja cari mati. Teriak Harris. Kalimat ini membuat Kak Eri sangat ketakutan dan menjadi jauh lebih patuh. Apakah kamu pikir Valentino akan melepaskan kalian? Kuberitahu pada kalian, kita semua ada di situasi yang sama sekarang. Sekarang, cepat tangkap Valentino. Dengan begitu, kita baru bisa pergi hidup-hidup dari sini. Kata Rain dengan ekspresi muram. Kak Eri tergoda oleh apa yang Rain katakan, tetapi dia hanya ragu-ragu sejenak, kemudian langsung berdiri. Orang lainnya juga ragu-ragu untuk beberapa saat, tapi pada akhirnya mereka juga ikut berdiri dengan tekad kuat. Bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Selama bisa menangkap Valentino, maka mereka bisa keluar dari sini dengan aman. Valentino, kalau orang-orangmu berani bergerak, aku akan membunuh Angel sekarang. Ancam Rain sambil tertawa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rain, seluruh pasukan Kak Eri menjadi lebih percaya diri, kemudian berjalan menuju Valentino dengan serempak. Hah, Tuan Valentino apanya? Aku benar-benar bodoh tadi. Seharusnya Valentino yang memanggilku Tuan. Seluruh pasukan Kak Eri tertawa licik sambil berjalan menuju Valentino. Meskipun ada Harris di belakang mereka, mereka juga tidak takut sama sekali. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk ketakutan. Harris melihat sosok pasukan Kak Eri, kemudian langsung melambaikan tangannya sambil berteriak. Tembak. Setelah Harris mengatakan itu, Kak Eri dan semua orang seketika berhenti berjalan, sedangkan Rain juga membelalakan matanya. Ini, apakah Harris dan yang lain benar-benar berani menembak mereka? Sebelum Kak Eri berbalik, dia sudah mendengar suara tembakan yang intens. Dor! 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 Tembakan intensif dan intens terus terdengar, nyala api yang panjang keluar dari ujung senapan hitam. Pasukan Harris menembakkan peluru-peluru dengan 100 senapan mesin ringan mini yang bagaikan hujan ke arah pasukan Kak Eri. Dor! Dor! Ag! Meskipun kekuatan senapan mesin ringan mini tidak begitu besar,
ia tetap dapat mengenai tubuh seseorang dalam sekejap, apalagi dengan jarak yang begitu pendek. Seketika, seluruh pasukan Kak Eri yang masih dalam keadaan tercengang langsung terjatuh ke tanah karena tertembak. Ratusan orang berteriak histeris, semua orang tertembak oleh peluru, ada yang terbunuh dan ada juga yang terluka. Tidak ada yang mengira bahwa pasukan Harris akan langsung menembak mereka. Seluruh pasukan Kak Eri dan Rain tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Bahkan Valentino sendiri juga tidak menyangkanya. Hanya bisa dikatakan bahwa Rain telah salah membuat keputusan. Tugas Harris dan yang lain adalah melindungi keselamatan Tuan Muda Valentino. Sementara mengenai orang lain, apa hubungannya dengan mereka? Perintah yang mereka terima adalah untuk menjaga Valentino tetap aman dan selamat. Jadi mereka hanya akan bertindak sesuai perintah. Harris tentu saja akan menembak tanpa ragu-ragu ketika melihat Valentino diancam oleh Kak Ari. Rain masih berpikir ingin menggunakan angel untuk mengancam Harris. Itu sungguh mustahil. Rain bisa mengancam Valentino, tetapi itu sama sekali tidak berguna pada Harris. Tujuan Harris hanya satu, meskipun semua orang mati, Valentino tetap tidak boleh terluka sedikit pun. Sesederhana itu saja. Oleh karena itu, langkah Rain ini adalah langkah yang sangat salah. Setelah semua orang selesai menembak, seluruh pasukan Kak Eri telah terbaring di tanah, ada yang mati dan ada yang terluka. Bahkan mereka yang tidak terkena peluru juga tergeletak di tanah saat ini, tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Alasannya karena begitu mereka bergerak, mereka akan langsung ditembak. Jadi, siapa yang berani melakukannya? Kak, kalian? Rain benar-benar tercengang. Dia berpikir bahwa dengan adanya angel di tangannya, dia pasti bisa menang dan bahkan membunuh Valentino. Namun, dia tidak menyangka bahwa Harris akan begitu lugas menembak orang. Jika bukan karena angel berdiri di depannya saat ini, mungkin dia juga telah ditembak, kan? Sekarang seluruh pasukan Kak Eri sudah tergeletak di tanah. Bahkan meskipun tidak terkena peluru, mereka juga tidak akan berani melawan senapan panas. Awalnya pasukan Rain dan Kak Eri beranggotakan hampir 500 orang, tapi sekarang hanya tersisa Rain dan 2 pemuda di sana. Perbedaan kekuatan antara dua belah pihak sangat besar. Pasukan yang terdiri dari ratusan orang ditembak hingga tersisa 3 orang saja. Kekuatan macam apa itu? Tampaknya saat ini, Rain sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Letakkan senjatamu, kamu masih punya kesempatan. Teriak Harris lagi sambil menatap Rain dengan dingin. Tidak mungkin! Teriak Rain dengan marah. Tuan Muda Valentino, Kodibe sudah siap? Mohon perintahkan untuk menembak. Ujar Harris sambil menoleh pada Valentino. Valentino tahu apa arti dari Kodibe. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa keluarga Wijaya akan mengirim pasukan elit yang begitu kuat ke sini. Tampaknya kata-katanya itu masih lumayan berkuasa. Bagaimanapun juga, sekarang keluarga Wijaya sangat membutuhkan Valentino. Sebesar apa peluang untuk berhasil? Tanya Valentino dengan suara yang dalam. 100%. Jawab Harris dengan percaya diri. Baiklah. Valentino mengangguk setuju. Dia cukup mempercayai pasukan elit Kodibe itu. Bahkan para penjahat profesional pun tidak bisa lepas dari penangkapan mereka. Apalagi Rain yang hanya merupakan tuan muda nakal. Apa yang ingin kalian lakukan? Valentino, aku sarankan padamu untuk jangan cari mati. Teriak Rain dengan kaget. Saat berteriak, Rain mengangkat belati di tangannya tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke leher Angel. Dor! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil. Detik berikutnya, Rain berteriak dan belati di tangannya pun jatuh. Dia menutupi pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya sambil berteriak keras. Sekarang pergelangan tangan kanannya sudah mengalirkan banyak darah. Ada senapan sniper? Teriak kedua pemuda di samping Rain dengan ketakutan. Ada sebuah senapan sniper yang dilengkapi dengan peredam yang ditujukan kepada Rain barusan. Peluru itu langsung menembus pergelangan tangannya, kemudian mematahkan pergelangan tangannya. Jika peluru itu mengenai bagian tengah dahi, bukankah dia akan langsung terbunuh di tempat? Begitu memikirkan hal ini, kedua pemuda itu langsung mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dan tidak berani bergerak. Valentino bergegas maju lalu memeluk Angel, saat itulah hatinya baru merasa lega. Antar Rizky dan yang lainnya ke rumah sakit. Perintah Valentino kepada Harris sambil memeluk Angel. Sedangkan Valentino akan membawa Angel sendiri ke rumah sakit. Baik, Tuan Muda Valentino. Angguk Harris. Tuan Muda Valentino, apa yang harus aku lakukan dengan orang-orang ini? Tanya Harris kepada Valentino. Jangan biarkan mereka mati dengan mudah. Valentino hanya mengatakan satu kalimat itu, kemudian segera berbalik untuk pergi. Bab 130, aku akan membalaskan dendam ini sendiri. Harris mengangguk dengan hormat, lalu mengantar Valentino pergi. Setelah itu, dia maju 2 langkah, lalu menginjak kepala Rain. Katakan, tangan mana yang telah menyentuh wanita Tuan Muda Valentino? Tanya Harris sambil menatap ke bawah. Aku tidak melakukannya. Saat ini, Rain benar-benar ketakutan, jadi dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu, anggap saja semua jarimu telah menyentuhnya. Harris menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah parang lebar. Beraninya kamu menyentuh wanita Tuan Muda Valentino. Ketika mengatakan itu, Harris mengayunkan parang lebar itu ke atas pergelangan tangan Rain. Begitu parang diayunkan ke bawah, sebuah tangan yang patah pun terbang ke samping. Darah memercik kemana-mana,
sedangkan Rain berteriak histeris hingga hampir pingsan karena kesakitan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku mohon! Rain terus memohon ampun. Harris akhirnya kehilangan minat untuk berurusan dengan Rain. Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang sepertimu mendapatkan keberanian untuk melawan Tuan Muda Valentino. Patahkan kedua tangan dan kakinya, lalu bawa pergi. Ingat, jangan biarkan dia mati. Tuan Muda Valentino sudah memberi perintah untuk tidak membiarkannya mati dengan mudah. Harris menginstruksikan bawahannya, kemudian berbalik dan berjalan menuju mobil. Setelah itu, terdengar teriakan Rain tanpa henti di belakangnya. Di rumah sakit kota Neo, Valentino menunggu dengan gelisah di luar ruang gawat darurat. Pada saat ini, Mary dan Bobby juga telah tiba. Tanpa banyak bicara, Mary langsung menarik kerah Valentino dan memarahinya habis-habisan. Valentino, aku menyerahkan Angel kepadamu dengan senang hati. Apakah ini hasil yang kamu berikan padaku? Kuberitahu padamu, kalau terjadi sesuatu pada Angel, aku tidak peduli apa identitasmu. Tapi kalian jangan berharap bisa bersama lagi. Mary berteriak keras pada Valentino, bahkan tidak peduli dengan halangan dari Bobby. Bu, Angel tidak apa-apa, dia hanya ketakutan saja. Valentino tidak tahu harus menjelaskan apa lagi. Kejadian malam ini memang disebabkan olehnya. Jika dia bersama Angel di sepanjang perjalanan, Rain pasti tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Apalagi, Rain berurusan dengan Angel juga karena kebenciannya pada Valentino. Valentino hanya bisa membenci dirinya sendiri. Semua ini terjadi karena dia berbelas kasih kepada Rain sebelumnya. Jika Valentino langsung menekan Rain ketika Rain sombong di depannya untuk pertama kalinya, bagaimana mungkin akan terjadi kejadian seperti hari ini? Jadi, Valentino diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika terjadi sesuatu yang berbahaya pada Angel lagi kelak, dia pasti tidak akan berbelas kasih lagi. Bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Bobby berusaha untuk menahan Mary sambil membujuknya. Sudah, jangan bicarakan itu lagi. Kita sedang berada di rumah sakit, jangan berteriak keras-keras. Mary duduk di samping dengan marah. Tak lama kemudian, seorang dokter berjalan keluar dari ruang gawat darurat. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Putriku. Mary segera bangkit dan bertanya kepada dokter. Bobby juga mengikut di belakangnya dengan cemas. Pasien tidak apa-apa, dia hanya ketakutan dan perlu istirahat sebentar. Kalian jangan ganggu dia dulu untuk sementara. Dokter memberi pesan kepada mereka, lalu berbalik dan pergi dari sana. Mereka bertiga berdiri di depan kaca bangsal sambil memandang Angel yang berbaring di tempat tidur. Luka di dahi Angel telah dibalut dan masih ada air mata di wajahnya. Valentino merasa sangat sedih melihatnya. Apa yang terjadi? Bukankah kalian pergi untuk merayakan ulang tahun pernikahan kalian? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Siapa yang melakukannya? Tanya Mary dengan marah. Rain, putaris dari grup Kingston di kota Neo. Jawab Valentino dengan suara yang dalam. Melihat Angel seperti itu, Valentino kembali merasa sangat marah. Apa? Ternyata mereka yang melakukannya. Mary dan Bobby tercengang, kemudian mereka terlihat sedikit frustasi. Karena bagaimanapun juga, kekuatan grup Kingston benar-benar luar biasa. Grup Kusuma di masa jaya juga tidak kalah dengan grup Kingston. Namun, bagaimana mungkin grup Kusuma akan berurusan dengan grup Kingston hanya untuk Angel? Bahkan jika benar-benar akan berurusan dengan mereka, grup Kusuma juga tidak akan mampu mengalahkan grup Kingston. Karena kekuatan yang dimiliki grup Kusuma, juga dimiliki oleh grup Kingston. Oleh karena itu, keinginan untuk berurusan dengan grup Kingston jelas akan menjadi mimpi belaka. Akan tetapi, Mary tidak mau menghilangkan amarah ini begitu saja. Bagaimanapun juga, Angel adalah putrinya. Tidak peduli seberapa agresifnya dia tetap menyayangi putrinya. Ayah, ibu, kalian jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendam ini sendiri, kata Valentino dengan pelan. Rain tidak mungkin bisa hidup lagi. Hal-hal yang Rain lakukan malam ini telah melewati batas toleransi Valentino. Bahkan bala bantuan level keluarga Wijaya pun telah dikerahkan. Kalau begitu sudah seharusnya ada yang mati hari ini. Karena ada sebagian kebencian yang hanya bisa dibalas dengan nyawa. Selain itu, insiden Rain ini menjadi suatu pengingat bagi Valentino. Jika dia ingin memberantas musuh, maka dia harus memberantasnya hingga ke akar-akarnya. Jadi, bukan hanya Rain yang akan mati, tetapi seluruh grup Kingston juga harus dihancurkan. Kamu pikir kamu siapa, Valentino? Kamu hanya mendapatkan uang dari seseorang dan menyewa beberapa pengawal, kan? Biar ku beritahu padamu, grup Kingston tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Sungguh mustahil bagimu untuk berurusan dengan mereka. Sekarang Mary sangat marah pada Valentino. Kesan baiknya yang baru saja meningkat juga menghilang karena cedera Angel. Dia merasa bahwa Valentino hanya mendapatkan sejumlah uang dari seseorang sehingga bisa mengadakan acara ulang tahun pernikahan untuk Angel. Namun, perusahaan sebesar grup Kingston itu tidak hanya memiliki uang. Jika ingin berurusan dengan mereka, Valentino setidaknya harus berada di level yang sama dengan grup Kusuma. Meskipun Valentino telah berusaha sekuat tenaga, mungkin pada akhirnya dia hanya akan bermain seri dengan grup Kingston. Benar, Valentino, grup Kingston tidak mudah untuk dihadapi. Aku akan kembali dan berbicara dengan Nyonya Besar, kata Bobby sambil menghela napas. Sebelum Valentino menjawab, Mary langsung menolaknya. Tidak boleh. Nyonya Besar tidak akan pernah mau melawan grup Kingston demi keluarga kita. Dia pasti tidak akan melakukannya. Kalau kita meminta bantuan kepada grup Kusuma, itu hanya akan membuat keluarga Robert menertawakan kita dan mengatakan kita tidak tahu diri.
Pada saat itu nanti, mungkin mereka akan berkata bahwa Angel telah dilecehkan oleh Rain. Kata Mary dengan dingin, emosinya menjadi semakin besar selama dia berbicara. Ayah, ibu, aku pasti akan membuat mereka menanggung konsekuensinya. Percayalah padaku. Jangankan Rain, bahkan ayahnya sekalipun, aku pasti akan membuatnya berlutut di depan kalian dan meminta maaf secara langsung. Kata Valentino dengan sangat yakin dan tegas. Namun, di telinga Mary, itu malah menjadi lelucon yang sangat besar. Reese adalah direktur grup Kingston Kota Neo yang berwarisan ratusan miliar. Akankah pria itu berlutut dan meminta maaf kepada mereka? Valentino ini benar-benar sudah gila, dia hanya berangan-angan. Kalau kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan itu, aku akan mengakui bahwa kamu sangat hebat. Kata Mary sambil menatap Valentino dengan dingin. Sekarang dia sudah merasa sangat marah. Mari, kamu harus mengerti satu hal. Kita tidak boleh menyalahkan Valentino karena hal ini. Kata David. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu lagi, Mary langsung menyelanya. Diam. Bukankah kamu bilang akan membiarkan grup Kingston datang untuk meminta maaf pada kami? Lakukanlah. Kata Mary kepada Valentino sambil menggertakkan giginya. Baik. Valentino tertegun sejenak, kemudian mengangguk ringan dan mengeluarkan ponselnya. Bab 131 kamu sudah membuat masalah. Apakah kamu tahu? Pada saat ini, tiba-tiba muncul sekelompok orang di koridor rumah sakit. Bobby berjalan di depan, sedangkan Robert serta beberapa anggota keluarga Kusuma lainnya mengikuti di belakang. Mereka berjalan kemari dengan sangat cepat. Mary dan David sedikit bingung melihat orang-orang itu. Mary tidak percaya rombongan Bobby datang untuk menjenguk Angel. Alasannya karena hal itu sungguh mustahil. Meskipun Robert dan Angel adalah sepupu, mereka beraliran darah keluarga Kusuma. Tapi Robert sama sekali tidak memiliki simpati terhadap Angel. Robert bahkan berharap Angel bisa mati lebih cepat, dengan begitu, tidak ada orang yang akan berebut warisan keluarga Kusuma dengannya lagi. Oleh karena itu, sekarang Mary dan David sama-sama sedang menebak apa yang ingin dilakukan rombongan Bobby. Valentino, kamu benar-benar ada di sini? Setelah melihat Valentino, Robert bergegas maju, lalu menunjuk Valentino sambil berteriak kencang. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Valentino meletakkan teleponnya, lalu bertanya dengan pelan. Kamu sudah membuat masalah, apakah kamu tahu? Bobby berjalan kemari, lalu berteriak sambil menunjuk Valentino. Meskipun penampilan hebat Valentino di Hotel Four Seasons benar-benar mengejutkan mereka. Setelah dipikir-pikir, itu bukanlah hal yang besar bagi mereka. Angel juga berkata bahwa Valentino sama sekali bukan tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle, jadi perlukan mereka takut kepadanya. Kakak, kenapa? Ada apa dengan Valentino? Tanya David sambil melangkah maju. Ada apa? Kamu tanya sendiri saja padanya. Bobby terlihat sangat marah. Dilihat dari tindakan mereka, mereka sepertinya datang untuk memarahi Valentino. Dari awal sampai akhir, mereka bahkan sama sekali tidak melirik Angel di bangsal. Seolah-olah Angel adalah orang asing yang tidak penting di mata mereka. David tercengang, lalu bertanya kepada Valentino. Valentino, apa yang telah kamu lakukan? Aku sudah melakukan banyak hal, aku tidak tahu mana yang mereka maksud. Jawab Valentino dengan dingin. Dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap rombongan Bobby itu. Ketika melihat sikap Valentino seperti itu, Robert merasa amarah di hatinya menjadi sangat besar. Bukankah kamu hanya menghabiskan sedikit uang dan mempekerjakan beberapa pengawal untuk menyombongkan diri saja? Kalau dia mau, dia juga bisa melakukannya. Di zaman sekarang ini, memang benar uang bisa digunakan untuk melakukan apa saja. Meskipun Robert juga tidak tahu dari mana Valentino mendapatkan uang sebanyak itu dan juga merasa sangat terkejut. Namun, setiap kali dia melihat penampilan Valentino yang arogan, dia merasa bahwa Valentino hanya berpura-pura sombong saja. Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan kami, tapi kamu sudah memukul Tuan Muda Rain dari grup Kingston? Sekarang grup Kingston akan datang untuk meminta penjelasan dari grup Kusuma, jadi itu ada hubungannya dengan kami. Kata Robert dengan marah. Benar. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uangmu itu? Masih banyak orang yang lebih kaya dari dia. Kamu boleh menyinggung siapapun, tapi kenapa harus menyinggung grup Kingston? Apakah menurutmu grup Kingston boleh disinggung senakmu? Benar. Kalau kamu mau cari mati, jangan seret kami. Beberapa anggota keluarga Kusuma lainnya juga mengangguk setuju, kemudian menyalahkan Valentino. Sekarang di mata mereka, Valentino adalah orang pembawa sial. Pembawa sial yang hanya akan membawa bencana bagi keluarga Kusuma mereka. Sementara di sisi lain, Valentino mengerutkan alisnya dengan terkejut. Reese dari grup Kingston berani pergi ke grup Kusuma untuk meminta penjelasan. Siapa yang memberinya nyali untuk melakukan itu? Setelah dipikir-pikir, Valentino merasa itu sangat mustahil. Rain memang bodoh, tapi Reese bukanlah orang bodoh. Kalau tidak, Reese juga tidak akan bisa mengembangkan perusahaan sebesar itu. Karena Reese tidak bodoh, dia seharusnya tahu bahwa Valentino yang sekarang bukanlah orang yang bisa dia lawan. Namun, sekarang Reese malah datang untuk meminta penjelasan dari Valentino. Bukankah itu lelucon? Valentino tidak mengerti mengapa Reese melakukan hal bodoh seperti itu. Valentino, kenapa kamu diam saja? Kamu masih tidak tahu harus mengatakan apa? Kenapa keluarga Kusuma harus menanggung kesalahan yang kamu lakukan di luar? Biar ku beritahu padamu, jangan berharap kami akan membantumu. Kalau digantikan dengan hal lain, mungkin itu tidak apa-apa,
Tapi masalah ini menyangkut martabat keluarga Kusuma. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Robert mengulurkan jarinya untuk menunjuk Valentino dengan ekspresi penuh kebanggaan. Jika hal ini diketahui oleh Nyonya Besar Kusuma, beliau juga pasti tidak akan membantu Valentino. Siapa suruh Valentino tidak tahu diri dan malah memukul Rain? Rain adalah tuan muda kaya yang nakal, tapi dia memiliki seorang ayah yang baik. Sebagai orang terkaya di kota Niwo yang memasuki peringkat 10 besar, bukanlah masalah sepele jika putranya dipukuli. Mary dan David juga menatap Valentino dengan bingung. Valentino memukul Rain. Apakah itu benar? Valentino memukulnya karena angel. Jika benar seperti itu, maka kesan Mary pada Valentino akan berubah. Ketika wanitanya digertak seperti ini, sebagai seorang pria, Valentino sudah seharusnya mengangkat tinjunya dan memukul lawan dengan kuat. Terlepas dari status dan kekayaan, hal-hal seperti ini tidak pernah bisa ditoleransi. Namun, konsekuensi dari memukul Rain bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Valentino. Aku tidak akan membiarkan keluarga Kusuma menanggung konsekuensi apapun karena perbuatanku. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, kata Valentino sambil menatap Robert dengan pelan. Apa yang kamu sombongkan? Bukankah kamu hanya mendapatkan sedikit uang? Di mana pengawalmu? Apakah mereka sudah pergi setelah mengambil uangmu? Hah? Aku sangat kagum padamu. Bisa-bisanya kamu rela membayar begitu banyak aktor untuk menyombongkan diri. Robert semakin jijik ketika mendengar kata-kata Valentino. Dia berpikir bahwa Valentino sudah lupa diri setelah menjadi kaya. Uang akan habis suatu saat nanti, tetapi kekuatan grup Kingston di kota Nawa tidak dapat diukur dengan uang saja. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kalian tahu bahwa Riz akan berurusan dengan Valentino? David maju untuk bertanya. Dia masih ingin membela Valentino. Tidak peduli apakah Valentino memukul Rain atau tidak, Valentino adalah menantunya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Direktur Riz baru saja menelponku untuk mencari Valentino. Aku bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa ada konflik di antara Valentino dan putranya. Mereka berdua sepertinya telah berkelahi, jadi dia ingin berbicara dengan Valentino. Ayo, kalian katakan padaku, apalagi tujuan Riz menelponku kalau bukan untuk mencari masalah dengan Valentino? Mungkinkah dia datang untuk meminta maaf pada Valentino? Misalnya aku, kalau ada yang memukul Robert, mungkinkah aku pergi ke rumah orang lain dan meminta maaf kepada mereka? Bobby bertanya dengan kesal dan penuh logika. Ketika mendengar kata-kata itu, Valentino hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bobby ini benar-benar sangat percaya diri. Bobby sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi hanya asal menebak saja. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Riz benar-benar ingin datang untuk meminta maaf kepada Valentino. Berdasarkan tebakannya sendiri, dia merasa bahwa Riz pasti akan berurusan dengan Valentino, hingga membuatnya bergegas datang untuk menghina Valentino.